Sebagai daratan tertinggi di permukaan bumi, mendaki Gunung Everest adalah impian para pendaki dari seluruh penjuru dunia. Everest merupakan rangkaian pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Dua negara yang juga populer dengan budaya dan kearifan lokalnya. Keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal, jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener, karena satu bis ini semuanya orang Nepal, jadi bukan turis sama sekali. Dan lihat, full musiknya. Hiruk-pikuk kota Kathmandu menjadi pemandangan awal perjalanan saya. Seperti Jakarta, kota ini seperti tidak pernah absen dengan kemacetan. Ini sama kondisinya kayak di Jakarta, setiap pagi jam kerja itu pasti macet di sepanjang jalan menuju ke berbagai kota. Tapi bedanya, kalau di Kathmandu di Nepal, kalau macet, semua mesin mobilnya dimatiin. Saking panjang macetnya. Meskipun kota besar, namun di Pokhara masih bisa kita temui desa-desa yang kental dengan suasana tradisionalnya. Salah satunya Desa Idi Deorali. Perjalanan saya ke Nepal hari ini, saya main ke Desa Idi Deorali sama Ama Apsara. Ama Apsara cantik sekali dia ya. Saya mau lihat kebudayaan masyarakat sehari-hari yang ada di desa ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangan indah menjadi salah satu ciri khas desa ini. Jika langit cerah, kita bisa melihat rangkaian pegunungan es yang gagah berdiri di seberang desa. Saya udah sampai di salah satu rumah tradisional yang ada di Nepal. Sapaan khasnya, namaste. Namaste, Ama. Nah, itu harus banget kayak ketok pintunya di sini. Ada berbagai macam kegiatan, ada yang lagi duduk santai sore-sore, ada juga yang lagi pinsing mile. Pinsing artinya menggiling. Setiap hari, masyarakat mengolah mile menjadi tepung untuk diolah menjadi makanan. Alat ini disebut jato. Penggiling yang langsung dipahat menyatu dengan rumah untuk mempermudah proses penggilingan. Ini alat gilingnya unik menurut saya, karena lihat deh, tuh. Dia jadi satu sama bangunan rumah. Jadi setiap mau menggiling nasi atau beras istilahnya millet di sini, langsung tinggal dimasukin bahannya tuh. Terus digiling, udah keluar berupa tepung. Tepung mile merupakan salah satu bahan makanan. Warga Pokhara memanfaatkannya sebagai pengganti nasi. Masuk ke bagian dapur rumah tradisional orang Nepal, saya mencium aroma rempah khas Asia Tengah. Aroma yang mirip dengan rempah India. Ini dapurnya, jadi kalau di rumah tradisional Nepal, dapurnya itu pasti ada di luar rumah. Jadi dia punya ruangan besar sendiri, lihat tuh. Lumayan besar kan? Tepung mile ini akan diolah menjadi dido. Namun, sebelum mengolah makanan pokok, saya dan Didi terlebih dahulu akan membuat lauknya. Namanya gundruk, salah satu makanan khas Nepal. Akibat cuaca yang tidak menentu, tidak sepanjang tahun sayur mayur tumbuh di tempat ini. Sehingga masyarakat akan mengawetkan dan menyimpannya. Yang lagi saya potong kecil-kecil ini namanya gundruk.
Gundruk itu adalah sayur yang dikeringin. Proses pengeringan berlangsung selama 2-3 hari. Gundruk sudah matang, saatnya kami membuat dido. Proses pembuatan dido terbilang sederhana. Kuncinya adalah air yang mendidih. Saat air sudah mendidih, tepung harus langsung dimasukkan ke dalam panci agar adonan mengembang dengan sempurna. Nah tadi pas airnya lagi mendidih-mendidihnya, milletnya langsung dimasukin, terus dengan cepat langsung lengket. Kalau di Indonesia menurut saya ini mirip kayak sagu. Aroma harum sudah menusuk hidung saya. Sekarang saatnya saya mencicipi makanan tradisional Nepal. Makannya tuh mesti dikit-dikit, jadi bukan kayak makan nasi padang yang barusan saya lakuin langsung dihop. Jadi kayak pecok terus. Rasa makanan yang enak dan pengalaman makan bersama Didi dan Ama benar-benar membuat petualangan saya menjadi lebih lengkap dan berwarna. Jadi itu ditanya, enak kah makanannya? Kalau buat saya, pokoknya kesan pertama ngenyangin, lihat itu padat banget. Dan enak, rasanya nggak jauh beda kayak kuah santannya masakan Indonesia, mirip-mirip kayak masakan Padang buat saya. Mito. Saya datang ke desa Idi Deurali di waktu yang tepat. Sore hari, masyarakat di sini biasa keluar rumah dan berkumpul bersama teman dan tetangga. Nah, ini suasana sore di desa Idi Deurali. Tenang banget, terus juga damai banget, dan tuh anak-anak kalau sore biasanya pada main ayunan. Jadi kalau di sini itu bisa dilihat perbedaannya paling gampang ada dua. Jadi ada pendatang yang dulunya dari India, ada yang dulunya datang dari Tibet, dari Mongol. Warga Nepal yang berasal dari India adalah bangsa Arya. Mereka banyak tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Sedangkan bangsa Mongolia dan Tibet banyak memilih hidup di daerah pegunungan. Keramahan warga terasa menyambut kehadiran saya. Meskipun berbeda bahasa, namun kami tetap berusaha saling memahami dan bersenda gurau. Jadi rumahnya itu nggak terbuat dari semen, dari batu-batu ditumpuk, habis itu ditutupin pakai tanah. Makanya warnanya semuanya seperti ini. You're so tall for a girl 13 years old. And also beautiful. Yes. Yes. Wow, you have a good confidence. Biasanya kalau dibilang kamu cantik, malu-malu. Ya kalau di sini kamu cantik, ya jelas lah ya saya cantik. Hampir sama dengan kampung sebelah, suasana di desa ini juga terasa tenang khas pegunungan. Bedanya, kali ini saya sudah ditemani kenalan baru yang akan mengajak saya mengenal lebih jauh pelosok Nepal. Hari ini saya sama Rosina, Hira, dan juga Manci. Kita mau ambil satu tanaman yang udah akrab di Indonesia, tapi kalau di sini dimakan. Namanya sisnu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di dataran tinggi, hanya jenis tanaman tertentu yang dapat bertahan hidup di tempat ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus pandai mencari dan memilihnya. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang. Nyebabin gatel tapi bisa nyembuhin pegal-pegal. Gak semua bagian bisa kita makan, jadi yang diambil harus yang bagian atasnya yang masih muda-muda. Daun sisnu biasa hidup di daerah yang lembab. Jenisnya pun beragam. Ada yang berdaun kecil dan yang berdaun besar. Namun, sama-sama memiliki bulu halus yang dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Di sini tuh jelatang atau sisnu bisa ditemui di mana saja. Ini posisinya nggak jauh dari rumah, dari jalur warga setiap hari ke kebun.
Banyak banget daunnya. It's okay. Oke. Tadi Rosina ngenain tangan saya pakai sisnu. Aduh, sakit banget. Bener-bener loh. Gatelnya bener-bener gatel. Jika di Indonesia daun ini biasa digunakan untuk mengusir capek dan pegal, di Nepal justru dijadikan makanan tradisional. Nah, biasanya di sini diolah jadi sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Rasanya kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung. Cara ini membuatnya bersih tanpa harus menyentuhnya. Oke. Ternyata cara ngaduk yang seperti ini itu salah, harus seperti ini. Jadi daunnya ngumpul di tengah, terus pecah. Aduk lagi, ngumpul di tengah, tuh pecah. Warna kuahnya semakin kental, semakin hijau kalau ngaduknya seperti ini. Sisnu ini baru dianggap matang kalau dia udah benar-benar kental sekali. Kayak bubur ketan hitam gitu gettalnya. Makanya tadi waktu diaduk pakai ini agak susah. Karena ini buat jenis masakan lain. Sekarang kita aduknya pakai alat yang tradisional dan sebenarnya. Dari batang bambu. Menurut warga di sini, meskipun menimbulkan efek gatal, namun daun sisnu menyimpan banyak manfaat. Salah satunya adalah menyembuhkan gatal-gatal akibat alergi. Rasanya persis kayak bubur ayam, tapi nggak ada ayamnya. Jadi bubur ayam yang plain. Kentalnya, angetnya. Selain dua tempat yang sudah saya kunjungi, puncak lain Himalaya juga memberi berkah lain, seperti Annapurna. Sesuai dengan namanya, Annapurna berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Kesuburan dan Panen atau Dewi Pemberi Makanan. Beragam jenis tanaman pangan tumbuh subur di daerah ini. Warga setempat menyebutnya tagare atau korela. Salah satu jenis tanaman sayur ini dapat bertahan lama dalam kondisi kering. Desa Comrong didominasi oleh masyarakat etnis Gurung. Salah satu etnis terbesar di Nepal yang mendiami dataran tinggi di sekitar kawasan pegunungan Himalaya. Mereka memanfaatkan hasil pertanian sebagai sumber makanan utama. Hari ini perjalanannya kita akan menuju ke Lomungche di ketinggian 4.910. Perjalanannya kurang lebih 7-8 jam.